Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisi Angelina dari kelas 12 IPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kegunaan unsur-unsur golongan 4A. Seperti yang kita ketahui, teman-teman, golongan 4A ini dalam sistem tabel periodik dikenal sebagai golongan karbon dari unsur pertama dan umum diketahui oleh masyarakat. Unsur-unsur golongan 4A ini ada 6. Yang pertama ada karbon yang dilambangkan dengan huruf C, yang kedua silikon, ketiga germanium, keempat timah, kelima timbal, dan yang terakhir adalah unun kuadium. Bisa dilihat sendiri, ini merupakan contoh dari karbon yang termasuk dalam jenis non-logam. Karbon ini terdapat pada kandungan alam seperti intan, batu bara, minyak bumi, gas karbon dioksida, gas karbonoksida, hewan, tumbuhan, dan bahkan manusia. Pada manusia terdapat contohnya seperti karbohidrat, protein, lemak, DNA, dan lain-lain. Untuk kegunaan karbon sendiri, pada bidang industri terdapat pada perindustrian baja, yang kedua plastik, yang ketiga ada pabrik cat minyak atau air, dan yang terakhir adalah industri karet. Dan yang kedua, kegunaan dari karbon merupakan terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan. Bisa dilihat sendiri, tumbuhan ini akan terjadinya fotosintesis bila mana ada cahaya matahari ditambah karbon dioksida dan air, maka akan menghasilkan oksigen dan glukosa. Kemudian kegunaan selain itu adalah menjadi bahan bakar minyak. Contohnya ada tambang batu bara, pabrik bahan bakar minyak. Yang kedua ada silikon atau yang dilambangkan dengan Si. Silikon ini termasuk dalam jenis zat semi logam yang termasuk unsur metaloid yang berbentuk serbuk dalam bentuk-bentuk kristal hitam keabu-abuan. Kegunaan silikon ini yang pertama adalah penghantar elektronik semikonduktor. Yang kedua, bahan industri baja. Yang ketiga, sebagai bahan campuran logam, yakni kuningan, tembaga, dan perunggu. Kemudian ini yang ketiga adalah germanium. Germanium ini sendiri termasuk dalam jenis zat semilogam yang memiliki unsur metaloid yang keras, rapuh, berwarna putih keabu-abuan. Germanium ini sendiri memiliki kesamaan kimia dengan karbon, silikon, timah, dan timbal. Untuk kegunaan germanium ini sendiri, ya ini yang pertama pembuatan kaca optik. Gambar 1 terlihat diameter lensa kaca optik, yang kedua adalah pelapis germanium sebagai kaca optik. Yang kedua, ini merupakan pembuatan semikonduktor. Lalu ada alat detektor radio, karena kristal germanium ini digunakan pada alat detektor radio yang tinggi dan mencari sinyal-sinyal radar. Kemudian di sini ada timah yang termasuk dalam jenis zat logam dengan ciri-ciri warna putih perak, mudah dibentuk dan ditempa, dan dapat bereaksi dengan asam kuat. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, kegunaan timah ini sudah digunakan sejak zaman dahulu. Untuk kegunaan sendiri adalah sebagai lapisan kaleng, sebagai campuran perunggu, sebagai perekat komponen elektronik. Kemudian ada timbal yang termasuk dalam jenis zat logam yang merupakan konduktor listrik yang buruk, dan jika dipotong permukaan akan mengkilat seperti perak. Kegunaan timbal yang pertama adalah
Digunakan sebagai bahan pengisi baterai dan pelapis kabel listrik. Kemudian di sini ada industri pipa. Karena timbal ini mempunyai kerapatan yang cukup tinggi dan dijadikan industri pipa, alat tank, alat sinar X, dan menjadi alat pelindung radioaktif. Yang terakhir ada unun kuadium. Nah, seperti yang kita ketahui, unun kuadium ini memiliki nomor atom 114 atau 114. Tidak terdapat di alam, namun dibuat melalui reaksi fusi nuklir. Ini contoh unun kuadium dalam sistem tabel periodik. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.